Dalam video singkat ini, sahabat jamu akan menjelaskan tentang tanaman talas padang, yaitu tanaman yang berasal dari keluarga Araceae. Tonton sampai selesai ya videonya. Sahabat jamu, talas di dalam buku Flora of Java itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah Colocasia gigantea. Yang kedua adalah Colocasia esculenta. Dan yang terakhir adalah Xanthosoma. Dari umbinya kadang orang menyamakan, tapi coba kalian lihat dari pola tancapan tangkai daunnya. Kalau Colocasia itu seperti tameng, yaitu tangkai muncul di tengah-tengah daun. Tapi kalau Xanthosoma itu seperti anak panah, yaitu muncul di ujung lekukan daun. Itulah bedanya antara Colocasia dengan Xanthosoma. Kemudian untuk gigantea dan esculenta ini adalah sama-sama genus Colocasia. Namun untuk Colocasia gigantea ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada Colocasia esculenta. Kedudukan talas padang atau Colocasia gigantea. Talas secara umum merupakan anggota dari keluarga Araceae atau talas-talasan. Dalam buku Flora of Java, Baker dan Van den Brink menyebutkan ada 2 jenis talas, yaitu C. esculenta dan C. gigantea. Dan Baker menambahkan satu genus di luar Colocasia yang masih dalam suku talas-talasan, yaitu Xanthosoma. Nah, talas padang ini termasuk tanaman herba. Tanaman herba dengan daun berukuran yang sangat besar. Ya. Bentuknya bundar bulat hingga berbentuk seperti jantung. Kenapa demikian? Karena memang pangkal dari daun talas padang ini biasanya berlekuk, ya, berlekuk. Kemudian talas padang ini juga mengeluarkan getah yang warnanya putih biasanya. Kemudian talas padang juga termasuk tanaman yang sifatnya adalah perennial. Artinya talas padang ini bisa tumbuh yang sifatnya adalah tahunan. Nah, di luar negeri talas padang ini disebut juga dengan Thailand giant atau elephant ear, kuping gajah, ya, jadi telinga gajah. Kenapa demikian? Karena bentuk daun talas padang ini lebar seperti telinga gajah, sehingga orang-orang luar negeri itu menyebut talas padang ini adalah dengan sebutan elephant ear atau telinga gajah. Batang dan daun talas padang. Sahabat jamu, bisa dilihat pada gambar yang sengaja saya tampilkan. Untuk batang tanaman talas padang ini biasanya berada di bawah tanah dalam bentuk umbi. Lalu yang muncul ke permukaan ini adalah
bukan batang sebenarnya. Ini adalah batang semu. Kenapa demikian? Karena batang ini tersusun atas kumpulan pelepah daun. Saya ulangi lagi, batang semu itu disusun oleh kumpulan pelepah daun. Sehingga ini tidak pas, tidak tepat kalau disebut batang. Sehingga dia disebut dengan batang semu. Lah, batangnya di mana? Batangnya itu bermetamorfosis menjadi sebuah umbi. Jadi umbi itu adalah metamorfosis batang. Yang dimakan itu adalah bagian batang. Jadi umbi talas itu adalah batang sebenarnya yang mengalami metamorfosis. Kemudian perawakan untuk tanaman talas padang ini biasanya tegak dan dapat mencapai 4 meter. Kemudian daun tanaman talas padang atau Colocasia gigantea ini berbentuk perisai tertancap di atas tangkai. Perbungaan bunga ya. Bunga pada tanaman Colocasia gigantea atau talas padang ini memiliki perbungkaan dalam tongkol. Atau nama latinnya adalah spadik. Yang berwarna putih sampai kuning. Ini bisa dilihat struktur dari bunga talas padang. Nah, bunganya sangat indah ya. Dia memiliki yang namanya bagian yang pertama adalah spata. Apa itu spata? Spata itu nama latin dari seludang. Ya, ini bukan kelopak, tapi seludang. Seludang bunga atau spata. Di orang-orang Yunani, Romawi itu sangat terinspirasi membuat pedang itu dari tanaman Colocasia. Kalau kalian lihat beberapa pedang orang Romawi dan Yunani itu bentuknya seperti spata, bahkan dinamakan spata. Ini karena terinspirasi dari tanaman ini. Kemudian punya bagian yang namanya spadik. Spadik ini nanti akan berkumpul yang namanya benang sari. Kemudian floral chamber. Nah, floral chamber ini adalah semacam ruang ya, ruang yang berisi beberapa kumpulan atau bakal yang namanya bakal biji. Jadi bakal bijinya nanti muncul dari sini. Bakal buah, bakal biji itu di floral chamber. Ya, saya kira itu bagian-bagian dari bunga tanaman Colocasia gigantea. Manfaat tanaman Colocasia gigantea. Meskipun tidak sebanyak kemanfaatan seperti tanaman Colocasia esculenta, namun tanaman Colocasia gigantea ini memang dilaporkan juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang pertama, the plant is harvested from the wild for local use as food. Jadi tanaman ini dipanen dari alam liar begitu ya, secara lokal digunakan sebagai makanan. Nah, di Asia Tenggara terutama ya, itu memang banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti makanan alternatif ya, karena umbinya menghasilkan beberapa senyawa karbohidrat. Kemudian
beberapa batangnya juga beberapa negara melaporkan dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran, ya. Kemudian yang kedua, often grown as an ornamental in warmer climate. Jadi tanaman ini dimanfaatkan untuk tanaman ornamental, tanaman hias, ya, pada kondisi cuaca yang sangat panas. Karena tanaman ini termasuk tanaman yang sangat adaptif ya dalam kondisi yang panas, ya, atau kondisi kurang air. Kemudian yang terakhir, it is also occasionally cultivated as food plant in Southeast Asia. Jadi tanaman ini kadang-kadang juga dibudidayakan di daerah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Karena diyakini tanaman ini adalah salah satu alternatif untuk menyediakan beberapa senyawa karbohidrat pengganti beras. Saya kira itu penjelasan singkat terkait dengan tanaman Colocasia gigantea atau talas padang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.